Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada sore hari ini untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan kali ini akan kita gunakan kitab yang baru sebagai lanjutan dari apa yang telah selesai kemarin, ya, yaitu insyaallah kita akan membahas Kitabul Adab, yaitu kitab tentang adab-adab karya Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, yang mana kitab ini cukup lengkap, ya, dan juga mencakup banyak sekali adab-adab yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan mulai membacakan muqaddimah atau pembukaan dari kitab ini sebagaimana biasanya, ya. Ketika kita membaca satu kitab, sangat dianjurkan untuk membaca muqaddimah karena di situ berisi tentang apa yang diinginkan penulis dan harapan dari penulis tentang kitab ini. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita mohon ampun serta bertobat kepadanya. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung dari kejelekan diri kita dan kejelekan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira ila yaumiddin. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dari Allah tercurah kepadanya, kepada keluarganya, dan juga tasliman katsira, dengan salam yang banyak, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Tsumma amma ba'du. Kemudian setelah itu, fa inna min ni'matillahi 'alaina an akmala lana ad-dina. Sesungguhnya di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menyempurnakan agama ini untuk kita. Wa atamma lana ni'mah, dan Allah telah sempurnakan nikmat tersebut. Wa arsala ilaina rasulan rahiman bi ummatihi. Dan di antara bentuk nikmat Allah adalah Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul yang sangat penyayang kepada umatnya. Fama min khairin illa wadallana alaih. Maka tidak ada satu kebaikan pun melainkan Rasul telah menunjukkan kepada kita. Wa ma min syarrin illa wa hadzarna minhu. Dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasul juga pasti telah menjelaskan kepada kita. Shalawatullah wa salamuhu alaihi ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam dari Allah tercurah untuk beliau sampai hari kiamat. Wa laqad kana min jumlatil khairi alladhi dulilna alaihi wa syarru alladhi hudzirna minhu. Dan di antara kebaikan-kebaikan yang telah ditunjukkan kepada kita dan juga kejelekan-kejelekan yang telah diperingatkan dari kita, adabun syamilat katsiran min umurid din wad dunya, yaitu adalah adab-adab yang mencakup perkara-perkara agama maupun perkara-perkara dunia. Jadi di antara yang telah Rasul jelaskan itu juga mencakup adab-adab, ya. Wal ibadat laha adabun, dalam beribadah, sholat, zakat, puasa, ya, dan lain sebagainya, ya, silaturahim, itu ada adabnya. Wa mukhalatatun nas, dan dalam bergaul dengan orang-orang, wal ahl, dan kepada keluarga, wal aulad, bahkan kepada anak-anak, ya, laha adab, itu juga ada adabnya, ya. Islam itu sangat lengkap mengatur semua hal.
ibadah, muamalah, ya. Muamalah kepada siapa? Kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga, kepada pekerja, kepada semuanya. Semuanya ada adabnya. Wal adabu minha ma huwa mustahabbun wa makruhun. Dan adab itu diantaranya ada yang mustahab, yang dianjurkan. Wa makruhun, dan ada yang makruh, ya, tidak disarankan. Wa minha ma huwa wajibun wa muharram. Ada pula adab yang wajib, ada pula adab tentang hal-hal yang dilarang. Wa minha ma huwa mubah, dan ada adab yang sifatnya mubah, ya, alias boleh. Wa saufa yattadih bayanuha 'inda qiraatiha, dan nanti akan semakin jelas ketika kita membaca kitab ini. Wa mimma yanbaghi dzikruhu anna ahlal ilmi minas salafi wal khalafi lam yatruku hadzal bab duna tasnif. Dan perlu disebutkan di sini bahwasanya para ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf, ya, dari kalangan terdahulu sampai sekarang, mereka tidak pernah membiarkan bab tentang adab ini kecuali pasti mereka menulis tentang adab, ya. Bal ulifat fihi rasail wal kutub al-katsirah. Bahkan telah ditulis, ya, karangan-karangan, ya, kitab-kitab yang sangat banyak tentang adab. Wala'alla min asyhuriha Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dan di antara yang paling masyhur, paling terkenal adalah kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa kitabul adab asy-syar'iyyah Libni Muflih. Dan juga kitab adab syar'iyyah karya Ibnu Muflih. Wa kitabu Ghida'il Albab Lis-Safarini. Dan juga kitab Ghida'il Albab karya As-Safarini. Wa ghairuha minal musannafat, dan yang lainnya. Ini hanya contoh-contoh yang terkenal. Namun sebetulnya masih banyak kitab-kitab adab dari para ulama. Walaqad ahbabtu an ulakhisa kalamahum. Dan saya penulis berharap bisa meringkas perkataan mereka di kitab-kitab mereka. Wa a'rid atau wa a'rad tilkal adab bi uslubin yuqarribu minal faham. Dan aku berusaha untuk memaparkan adab-adab dengan bahasa yang lebih mudah difahami. Ya, karena kitab-kitab terdahulu, ya, bahasanya bahasa ketika itu, meskipun sama-sama bahasa Arab, tapi cara mereka berbahasa itu kadang harus diperjelas, karena kadang Arabnya Arab tingkat tinggi. Sedangkan kalau yang nulis orang-orang zaman sekarang kan disederhanakan, disesuaikan dengan bahasa orang-orang sekarang. Ya, makanya diantara faedah kenapa kita memilih kitab ini adalah karena kitab ini ditulis oleh ulama kontemporer, ulama zaman sekarang yang bahasanya sama dengan bahasa kita, yang lebih mudah untuk kita pahami. Mutahasyian at-tatwil illa idza iqtada al-maqam dzalik. Dan menghindari berpanjang lebar kecuali jika memang dibutuhkan. Artinya kalau bisa ya ringkas tapi mengena, dan tidak melebar, kecuali memang harus dijabarkan panjang, nah itu baru agak dijabarkan. Tapi secara umum, ya, beliau menginginkan bahasa yang mudah dan singkat, ya. Wa khitaman fa innal kamala azizun. Dan pada akhirnya yang namanya kesempurnaan itu sesuatu yang sulit. Artinya kitab ini tidak sempurna, ya. Wa bulughahu sa'bul manal. Dan untuk mencapai kesempurnaan itu sesuatu yang sulit untuk diraih. Faman wajada khalalan falyasuddah. Maka siapapun yang mendapati ada celah kekeliruan dalam kitab ini, maka hendaknya dia berusaha untuk tambal. Ya, silahkan koreksi, silahkan nanti dibenarkan, ya, sampaikan kepada penulisnya, atau ketika mengajarkan kitab ini disampaikan kepada para murid-murid untuk menjelaskan kesalahannya, ya. Wa man wajada nuqsan falyutimmah. Dan siapa yang mendapati ada yang kurang, kok kayaknya kurang ditambahi ini, ya, maka hendaknya dia sempurnakan. Silahkan, kata beliau. Wallahu la yadhi'u ajral muslihin. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berusaha berbuat baik.
Ya, jadi walaupun nggak sempurna, mudah-mudahan kata beliau paling tidak sudah berusaha dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, hanya Allah lah tempat memohon pertolongan, wa alaihi tuklan, kepada dialah kita bertawakal, wala haula wala quwwata illa billahil azim, dan tiada daya serta kekuatan kecuali dari Allah yang maha agung. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Dan salawat serta salam semoga Allah curahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya dengan taslim, dengan salam yang banyak. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Ditulis oleh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Baik, kita mulai pembahasan Kitabul Adab ini dari bab pertama, di mana beliau penulisnya mengawali dengan bab seputar Al-Quran, ya. Itu bab adabu tilawatil Quran wa ma yata'allaqu bihi. Bab tentang adab membaca Al-Quran dan apa-apa yang terkait dengannya. Beliau mengawali dengan mengutip ayat-ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama firman Allah dalam surat Al-Hijr, Allah Ta'ala mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sungguh kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Allah Ta'ala juga mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau saja Al-Quran itu bukan dari Allah, maka tentu mereka akan mendapati banyak perselisihan di dalamnya. Karena Al-Quran itu dari Allah, maka tidak ada perselisihan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala juga mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, tidak merenungkan Al-Quran? Apakah di hati mereka ada kunci yang mengunci hati mereka? Ya. Allah juga mengatakan, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan dan dengan bertahap, ya, dengan tartil. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari Al-Quran di antara mereka, membahas Al-Quran, ya. Illa nazalat alaihim as-sakinah, maka mereka akan mendapatkan sakinah. Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan curahkan rahmatnya kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka, menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama orang-orang ini kepada, ya, para malaikat di sisinya. Ya, Allah akan menyebut-nyebut fulan dia telah bermajelis Quran, fulan dia telah bermajelis ilmu. Allah sebut namanya di antara hamba-hamba yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan orang membaca Quran dan mempelajarinya. Nabi SAW juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, termasuk bukan hanya Al-Quran sebagai bacaan, tapi sebagai ilmu tafsir Quran, ya. Bukan hanya soal bacaannya, tapi juga tentang kandungan Quran. Nah, ini kalau orang belajar itu dan mengajarkan kepada orang lain, maka itulah orang terbaik, ya. Nabi SAW mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararah. Ya. Orang yang pandai membaca Quran, maka dia bersama dengan para utusan yang mulia yang taat kepada Allah, yaitu para malaikat yang taat kepada Allah yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaq.
Dan orang yang membaca Quran namun terbata-bata dan dia mengalami kesulitan namun tetap berusaha, lahu ajron, dia dapat 2 pahala. Ya, pahala bacaannya dan pahala usahanya yang luar biasa melebihi orang yang sudah lancar. Ya. Ini diantara ayat dan hadis yang menjadi pembuka pembahasan kita, bahwasanya Al-Quran ini mendapatkan pembahasan yang penting dalam kitab-kitab ulama, ya. Banyak ayat dan juga hadis yang menyebutkan tentang Al-Quran. Nah, kita akan mulai adab yang pertama tentang Al-Quran. Ya, al-adab. Adab yang pertama yaitu taharril ikhlas 'inda ta'allumil Quran wa tilawatih. Adab yang pertama kita dalam membaca Al-Quran adalah berusaha ikhlas, memurnikan niat kita, ya, membersihkan niat kita hanya untuk Allah ketika kita mempelajari Al-Quran dan ketika kita membaca Al-Quran. Li'anna qira'atal Quran ibadatun yabtaghi biha wajah Allah. Karena atau yubtagha biha wajhullah, ya. Karena membaca Al-Quran adalah suatu ibadah yang harusnya seorang itu melakukannya untuk mencari wajah Allah, yaitu mencari keridhaan Allah, supaya Allah senang dengan kita. Kita membaca Quran itu bukan untuk menyenangkan orang, tapi kita supaya Allah ridho dengan kita. Wa kullu amalin yutaqarrabu bihi illa Allah la yatahaqqaq fihi syartan qubulil amal. Syarta qubulil amal al-ikhlas wal mutaba'ah. Fahuwa mardudun ala sahibihi. Maka setiap amal yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, yang tidak terwujud di dalamnya 2 syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan mengikuti Nabi, maka dia akan tertolak, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orangnya tidak akan diterima oleh Allah, amalnya tidak akan diterima kalau tidak memenuhi 2 syarat, yaitu apa? Niatnya harus untuk Allah dan juga harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fa awwalu ma yu'maru bihi ay al-qari al-ikhlas fi qiraatih. Maka hal pertama yang diperintahkan kepada ahlul Quran, kepada pembaca Quran adalah ikhlas, yaitu meniatkan amalnya untuk Allah dalam membaca Al-Quran. Wa ayyurida biha wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya dia mengharapkan wajah Allah ketika membacanya. Wa alla yaqsida biha tawassulan ila syai'in siwa dhalik, dan jangan sekali-kali dia meniatkan untuk meraih sesuatu yang bukan ridho Allah. Jangan ada niat untuk mencari sesuatu yang bukan ridho Allah. Wa hadzal ladzi qalahu an-Nawawi sahih. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar. Fa inna minal qurra man yabtaghi bi qiraatihi sarfa anzarin nas ilaihi. Karena di antara sebagian qari, sebagian pembaca Quran, mereka ada yang berharap dengan bacaannya itu supaya pandangan manusia itu menuju padanya, supaya dia menjadi pusat perhatian manusia, ya. Wal iqbal ala majlisihi wa tabjilihi wa tawqirihi, dan dia juga berharap supaya disambut dalam majelisnya diterima, ya, dan juga dia dimuliakan dan diagung-agungkan, dihormati. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah, kita mohon kepada Allah keselamatan dan juga keselamatan dari hal-hal semacam itu. Mengharapkan, wah Masya Allah, itu ustadz yang bacaannya bagus banget. Masya Allah, itu yang kalau ngimami luar biasa. Dia mengharapkan semacam itu. Maka ini adalah bentuk tidak ikhlas, ya, kalau punya harapan seperti itu. Wa kafal qari'u zajaron ay ya'lama uqubata man ta'allama al-Qur'an likay yuqal qari. Dan cukuplah sebagai suatu bentuk
zajr, yaitu suatu bentuk peringatan keras bagi para pembaca Quran, di mana dia mengetahui hukuman bagi orang yang belajar Quran supaya disebut seorang qari, supaya disebut orang yang pandai Quran. Qad akhraja Muslim fi sahihi an Abi Hurairah annahu qala. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhid. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti adalah seorang yang mati syahid, atau paling tidak terlihat mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka didatanglah, diperlihatkan kepadanya nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, dan dia pun mengenali nikmat-nikmat tersebut. Ya. Qala fama amilta fiha. Maka Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kau amalkan dari nikmat-nikmat, yaitu berupa ilmu Al-Quran kepada berupa apa? Kemampuan berperang, ya. Pokoknya nikmat Allah, nikmat meninggal di perang, apa yang telah kau amalkan? Maka dia mengatakan, qataltu fika hatta tushhid, atau hatta tashhadtu, ya. Aku berperang di jalanmu ya Allah. Aku berperang untukmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, enggak, dusta kamu, kata Allah. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Engkau itu berperang bukan karena engkau di jalanku, bukan. Engkau berperang karena engkau ingin disebut sebagai seorang pemberani, seorang yang keren di medan perang. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan julukan itu, julukan pemberani. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka diperintahkan kepada para malaikat untuk menyeret orang ini dan dilemparkan ke neraka. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana. Orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkannya, dan juga membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, maka didatangkan kepada Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka dia diperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia mengenali nikmat tersebut, mengakuinya. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya, apa yang telah kau amalkan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku telah belajar ilmu dan aku ajarkan kepada orang-orang. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an untuk engkau ya Allah, untuk mencari wajahmu ya Allah. Qala kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Engkau itu belajar ilmu supaya disebut ulama, supaya orang mengagumi ilmumu, ya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari. Dan engkau membaca Quran supaya engkau mendapat julukan qari, orang yang bagus atau yang keren bacaan Quran, atau orang yang pandai Al-Quran. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan julukan itu ketika di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Al-hadis. Maka dia diperintahkan untuk dilemparkan ke neraka, dan seterusnya. Ada 3 ya. Yang satu siapa? Orang yang dermawan, yang ternyata dia ingin mendapatkan julukan sebagai seorang yang dermawan. Akan tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang kedua, yaitu orang yang belajar Quran tapi tujuannya bukan untuk Allah. Ini yang pertama. Jadi kita tidak perlu mendapatkan pengakuan manusia dalam Al-Quran ini, dalam ilmu ini. Kita hanya butuh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang berikutnya al-amalu bil Quran. Di antara adab terhadap Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Seperti apa bentuk mengamalkan Quran? Kata beliau di sini, bitahlili halalih wa tahrimi haramih. Yaitu dengan menganggap halal yang Al-Quran halalkan, dan menganggap haram yang Al-Quran haramkan. Jadi ini penting ya. Karena kita jangan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran.
Allah halalkan misalnya ya, ini misalnya aja ya, poligami misalnya. Ya, jangan kemudian diharamkan. Atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, Allah sudah jelas haramkan misalnya darah gitu ya. Untuk dimakan malah dianggap halal gitu ya. Nah, ini artinya mengharamkan yang halal. Maka kalau kita mengamalkan Quran ya, yang paling pertama adalah yang halal kita yakini halalnya, yang haram kita yakini haramnya. Wal wuqufu inda nahyihi, dan wukuf yaitu berhenti, artinya tidak melakukan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Ya, Allah melarang untuk misalnya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum misalnya. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Ini kan larangan. Nah, kalau kita mengamalkannya berarti kita, saya nggak mau mengejek orang, nggak mau mengolok-olok orang. Karena apa? Karena Al-Quran melarangnya. Saya tidak ingin melakukannya. Ini namanya wal wuqufu inda nahyihi. Wal i'timar bi amrihi, dan sebaliknya mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, misalnya gitu ya, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini kan perintah, kita menjalankan perintahnya. Wal amalu bi muhkamihi wal iman bi mutasyabih, kita mengamalkan ayat-ayat yang jelas perintahnya, muhkam, ayat-ayat yang tidak yang maknanya jelas kita amalkan. Dan ayat-ayat yang mutasyabih, yang ayat-ayat yang kita tidak paham maknanya, maka kita mengimaninya dulu. Ya, kita mengimani. Wa iqamatu hududihi ya wa hurufihi, dan menegakkan batas-batasnya dan huruf-hurufnya. Ya, jadi ya membaca Quran dengan benar ya. Huruf-hurufnya, makhrajnya, ini juga diantara kita mengamalkan Al-Quran. Walaqad jaa nahyun syadid fi man atahu Allahul Quran thumma lam ya'mal bihi. Ya, telah datang larangan yang sangat keras terhadap orang yang telah Allah berikan, telah anugerahkan Al-Quran kepadanya tapi tidak dia amalkan. Ini ada larangan yang sangat keras dari Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari tentang mimpi Nabi SAW yang cukup panjang. Mimpi yang berisi tentang azab-azab. Orang yang seperti ini, azabnya ini. Dan Nabi bermimpi diajak oleh dua orang. Ya, diajak jalan-jalan. Qala intalik, jalanlah wahai Muhammad. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji' ala qafah ya. Dan kami pun ketika diminta berjalan, kami berjalan sampai kami menemui seorang laki-laki yang berbaring di atas lehernya. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhrah. Dan ada seorang di sampingnya yang membawa batu. Ya. Fa yashdaj bihi ra'sahu. Maka orang yang berdiri ini menjatuhkan batu itu ke kepalanya. Fa idza darabahu tadahdaha al-hajar. Maka ketika batu itu terkena kepalanya, maka dia menggelinding batunya. Ya, jadi kenakan kepalanya sampai mungkin pecah ya, kemudian menggelinding. Fantalaqa ilaihi liya'khudhahu. Maka orang yang berdiri ini kemudian pergi untuk mengambil batu tersebut. Fala yarji' ila hadha hatta yalta'im ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama huwa. Nah, dia kemudian mengambil batunya, dia kembali ke tempat orang yang berbaring tadi, dan ternyata sampai sana kepalanya sudah sembuh dan kembali seperti semula. Fa'ada ilaihi fadarabahu. Maka dia kembali menjatuhkan batu tersebut ya, dan seterusnya. Jadi siklusnya adalah jatuhkan, merinding, diambil, ini udah utuh kembali, kena lagi dan seterusnya. Qultu man hadha, maka Nabi bertanya, ini siapa? Qala, maka yang mengantarkan beliau mengatakan, intalik, enggak, kamu jalan dulu aja.
Tsumma fasara lahu dzalika sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kembali melanjutkan cerita tentang perjalanan beliau di mimpi tersebut. Kemudian baru dijelaskan. Ya. Walladzi ra'aitahu yusdaju ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Adapun orang yang kau lihat dipecahkan kepalanya itu adalah seorang yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an. Fanama anhu bil-lail. Kemudian dia tidur di malam hari walam ya'mal fihi bin nahar, dan dia ternyata tidak mengamalkannya di siang harinya. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, maka dia akan diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Itu siksa kubur bagi orang yang sudah dianugerahi ilmu tentang isi Al-Qur'an namun dia tidak mengamalkannya, ya. Ini bahayanya orang tidak mengamalkan Al-Qur'an. Terus apakah terus jadi kita nggak usah belajar? Ya salah juga, ya. Kita belajar dan berusaha mengamalkan. Dan siapa yang telah berusaha, maka ya Allah tidak membebani kecuali sesuai kesanggupannya. Ya. Ini yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Yang berikutnya adalah al-hathu ala istidhkar Al-Quran wa ta'ahuduh atau wa ta'ahudih, ya. Yaitu semangat untuk menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran. Istidhkar Al-Quran ay al-muwadhabah ala tilawati wa talab dzikrihi. Maksud dari istidhkar adalah merutinkan untuk membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengingatnya atau menghafalkannya. Wal mu'ahadah ay tajdidul ahd bihi bimulazamatihi wa tilawatihi. Mu'ahadah atau ta'ahud adalah kembali mengikat, ya, dengan apa? Terus-menerus membersamai Al-Quran dan membaca Al-Quran. Fal mushtaghil bihifdhi kitabillahil aziz wal hafidh lahu illam yata'ahadahu bil mudarasati wal istidhkar fa inna hifdhahu sayata'arrad lin nisyan. Orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk menghafal Al-Quran yang mulia dan orang-orang yang telah menghafalnya, jika dia tidak menjaga hafalan tersebut dengan cara mempelajarinya atau terus-menerus memurojaah hafalannya, maka hafalannya itu lama-lama akan terlupakan baginya, akan lupa dengan hafalannya kalau enggak dijaga. Fal Qur'anu sari'u Fal Qur'anu sari'u iltafat minas sudur. Maka Al-Quran itu adalah cepat hilangnya dari dada. Jadi kalau enggak dihafal ya bisa hilang dengan cepat. Walidha wajabal ainayah bihi wa kathratu mudarasatihi wa tilawatihi. Oleh karena itu wajib untuk memelihara hafalan dan banyak-banyak mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Wa qad daraba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan yubayyinu lana hala sahibil Quran al-mu'tani bihi wal mufarrid fihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan yang menjelaskan kepada kita tentang kondisi orang yang menaruh perhatian dengan Quran dan orang yang meremehkan Al-Quran. Jadi ada dua orang, ya, yang satu perhatian dengan Quran, yang satu meremehkan Al-Quran. Nabi memberikan permisalan. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibil al-mu'allaqah." Perumpamaan orang yang menghafal Quran adalah seperti orang yang mempunyai unta yang terikat, unta yang diikat, ya, ditambatkan dengan tali. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia mengikatnya, dia ikat dengan benar, maka dia akan bisa menahan unta itu untuk tidak pergi.
atlaqaha dhahabat. Namun kalau dia lepaskan ya unta itu akan pergi dan lepas. Jadi seperti itulah kita dengan Al-Quran. Kalau kita jaga ya nggak akan lepas. Kalau kita nggak ikat ya akan lepas. Dan dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'ahadul Quran. Ya, jagalah Al-Quran. Ya. Fawalladhi nafsi biyadih lahu ashaddu tafsiyan minal ibil fi uqliha. Karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hafalan Quran itu lebih mudah lepas daripada unta di ikatannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan ya mubayyinan al-mathal alladhi darabahu Nabi SAW. Beliau menjelaskan tentang permisalan yang disampaikan Nabi SAW. Beliau mengatakan syabbaha durusul Quran wastimrar tilawatihi birutabil ba'ir birabtil ba'ir alladhi yukhsha minhu asyarat. Nabi menyerupakan antara belajar Al-Quran dan terus-menerus membacanya. Beliau samakan atau beliau syabbaha, beliau miripkan atau beliau umpamakan dengan mengikat ba'ir, mengikat unta yang khawatir lepas. Fama zala at-ta'ahud mawjudan falhifdhu mawjudan. Maka ketika dia terus dijaga, maka dia akan terjaga. Kama annal ba'ir madama mashdudan bil iqal fahuwa mahfud. Seperti halnya unta ketika dia diikat dengan benar, maka dia akan terjaga. Wa khasal ibil bidzikri li'annaha ashaddu al-hayawan al-ingsi nufuran. Kenapa disebutkan unta? Kenapa bukan hewan yang lain? Kenapa bukan kuda? Kenapa bukan keledai? Ya, karena dialah hewan yang paling mudah lari. Ya, wa fi tahsiliha ba'da istimkani nufuriha su'ubah. Dan unta itu ketika dia sudah pernah dijaga, kemudian dilepas, itu malah lebih susah lagi untuk mencarinya. Jadi unta itu memang hewan yang mudah lepas. Maka kalau ngikat unta terus kencang, dan kalau sekali lepas nyarinya susah unta itu, ya. Maka inilah yang disebutkan Nabi kenapa diumpamakan itu, karena memang unta ini susah dijaga. Yang terakhir yang akan kita bahas di sore hari ini adalah adab yang terakhir, yaitu la taqul nasitu walakin qul ungsitu au usqittu au nusitu. Ya. Di antara adab terhadap Al-Quran adalah kita jangan mengatakan aku melupakan hafalan. Aku melupakan hafalan Quranku. Ini adab. Walakin qul, akan tapi yang perlu kita katakan atau yang sebaiknya kita katakanlah unsitu, aku telah dibuat lupa terhadap hafalanku. Au usqittu, hafalanku telah diambil. Au nusitu, aku telah dibuat lupa. Apa bedanya? Nanti akan kita jelaskan. Yang satu, kita aktif melupakan gitu ya. Saya melupakan. Tapi kalau ini kita yang dibuat lupa. Ini yang kata-kata yang dianjurkan ya untuk dikatakan. Kalau kita ada yang kelupaan dalam hafalan kita. Wa dalilu dzalika ma rawathu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau mengatakan ya, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fi suratin bil laili faqala yarhamuhullah. Nabi suatu ketika pernah mendengar seorang membaca Al-Quran, membaca satu surat di malam hari, kemudian beliau mengatakan semoga Allah merahmatinya, laqad adzkaroni ayatan kadza wa kadza
kuntu unsituha min surati kadza wa kadza. Semoga Allah merahmati orang ini, kata Nabi. Kenapa? Sungguh dia telah mengingatkanku tentang ayat ini ayat yang beliau sebutkan tidak ada di sini ya. Pokoknya intinya beliau mengatakan dia telah mengingatkan tentang ayat ini dan ini yang aku telah dibuat lupa tentang ayat tersebut. Ya, dari surat ini dan ini. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan laqad adzkaroni ayatan kuntu usqittuha min surati kadza wa kadza. Orang ini telah mengingatkanku tentang suatu ayat yang aku telah dibuat lupa tentangnya dari surat ini dan ini. Dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasul SAW mengatakan, bi'sama li ahadihim yaqul nasitu ayatan kaita wa kait. Sejelek-jelek perkataan salah seorang dari mereka adalah ketika dia mengatakan, aku telah lupa ayat ini dan ayat ini. Bal huwa nussiya. Tapi yang benar, dia telah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini ya baru penjelasan dari Imam Nawawi. Wa fihi ayal hadits karahiyatu qauli nasiya ayah kadza wa hiya karahatu tanzih. Dalam hadis ini terkandung makruhnya seorang mengatakan dia melupakan ayat. Ya. Dan ini makruhnya adalah makruh tanzih. Jadi bukan makruh tahrim, bukan makruh yang maknanya haram, tapi makruh yang kita kenal ya, makruh, tidak sampai haram. Wa annahu la yukrah qawlu unsituha. Dan kalau disebutkan aku dibuat lupa, ini tidak makruh. Ya. Wa innama nuhiya an nasituha. Dan kenapa dilarang mengatakan aku melupakan? Li'annahu yatadamman at-tasahul fiha wat-taghaful anha. Kalau dia mengatakan saya lupa ini, berarti itu dia kayak ada kesengajaan. Dia lalai berarti. Ya. Taghaful, dia ada unsur kelalaian dari dirinya. Waqad qala Allah Ta'ala, dan padahal Allah Ta'ala mengatakan ya dalam ketika meriwayatkan orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta, maka di antara yang mereka sebutkan ya Rabbil lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta, dulu saya bisa melihat? Maka Allah mengatakan kepada orang ini, atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang ayat kami kepadamu namun kau melupakannya. Nah, kalau melupakan ayat, takutnya masuk dalam ayat ini. Sengaja melupakan atau lalai dengan Al-Quran. Ya, sehingga jangan mengatakan aku lupa, tapi aku telah dijadikan lupa. Al-Qadi Iyad mengatakan aula ma yata'awwal atau yuta'awwal alaihi al-hadith al-hadith anna ma'nahu dhamul hal la dhamul qaul. Makna hadis ini atau takwil yang tepat tentang hadis ini adalah maknanya celaan terhadap kondisi orangnya, bukan celaan terhadap jenis ucapannya. Jadi sebenarnya ucapan itu juga enggak haram-haram amat lah bahasanya gitu ya. Tapi ini lebih ke celaan kondisi orangnya. Ai nasitul hal. Halata man hafizal Qur'an faghafila anhu hatta nasiyahu. Faghafala anhu hatta nasiyahu ya. Artinya aku lalai ya dalam menghafal Quran sehingga aku jadi lupa. Jadi orangnya memang nggak pernah murojaah sehingga Allah jadikan lupa, bukan dia sengaja melupakan ayat ya. Kemudian ada permasalahan yang ditanyakan di sini adalah ma hukumu man hafizal Quran aw syai'an minhu tsumma nasiyahu. Hukum orang yang pernah menghafal Quran kemudian melupakan sebagian atau sebagian Quran kemudian lupa hafalannya. Maka jawabannya adalah berkata Lajnah Ad-Daimah, lembaga fatwa komite tetap untuk fatwa di Arab Saudi. Mereka mengatakan, para ulama itu mengatakan fala yaliqu bil hafidh lahu ayyakful an tilawatihi wala ayyufarrid fi ta'ahudihi.
Maka tidak layak bagi orang yang telah menghafal Quran ayaghful, untuk lalai dari membacanya dan meremehkan untuk menjaga hafalannya. Bal yanbaghi ayattakhidha li nafsihi minhu wirdan. Ya. Dan hendaknya justru dia menjadikannya sebagai wirid harian, yaumiyan, ya, sebagai wirid harian. Al-Quran itu jadikan sebagai suatu bacaan harian, yusa'iduhu ala dhabtihi, yang akan membantunya untuk terus kokoh hafalannya, ya. Karena kalau kita banyak baca pasti akan kokoh hafalan kita, akan terus terjaga, ya. Wa yahulu duna nisyanihi roja al-ajr wal istifadah min ahkamihi aqidatan wa amalan. Dan dia akan terhindar dari melupakannya dan juga berharap pahala dan juga faidah dari hukum-hukumnya, ya, baik itu hukum atau perkara-perkara akidah di dalam Quran dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Walakin man hafidha syai'an minal Quran thumma nasiyahu an syughlin aw ghaflatin laisa bi'athim. Namun orang yang menghafal sesuatu atau sebagian Al-Quran kemudian dia lupa karena kesibukan, pekerjaan, atau karena lalai, maka dia tidak berdosa. Wa ma warada minal wa'id fi nisyani ma qad hafidha lam yasih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang berisi ancaman tentang orang yang melupakan apa yang telah dia hafalkan, maka hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak sahih atau hadis yang tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada hadis tentang ancaman orang yang pernah hafal Quran kemudian lupa ada ancaman apa, itu hadis-hadis yang tidak sahih. Jadi orang itu enggak dosa, tapi tentu tidak layak, ya, la yaliq, enggak layak, la yambaghi, enggak seharusnya, ya. Wabillahi taufik, dan kepada Allah kita memohon taufik. Taib, itu saja yang bisa kita bahas pada sore hari ini, ya. Kita alhamdulillah telah membacakan 4 adab terhadap Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya masih seputar adab terhadap Al-Quran berupa, ya, kewajiban tadabbur Al-Quran, kemudian tentang juga bolehkah membaca Quran berdiri atau berjalan atau berbaring. Ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab.